amar ma'ruf kepada siapapun. Juga yang kedua di sini tempat gudangnya ilmu. Kalimat cemu Ilyasa bin Ismail, kalimat teh kamu. Kota Kediri, sekitar 130 km dari Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Sejak dulu dikenal sebagai kota santri. Terdapat puluhan pondok pesantren di kota itu, dengan reputasi nasional bahkan internasional. Salah satu pondok pesantren terbesar adalah Pesantren Wali Barokah. Pondok pesantren Wali Barokah didirikan oleh Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah dan Ahmad Ibrahim pada tahun 1951. Mulanya, pesantren ini bernama Pondok Pesantren Burengan. Namun karena sudah berusia lanjut, Kiai Haji Nur Hasan menyerahkan pengelolaan Pondok Pesantren Burengan kepada Lembaga Karyawan Dakwah Islam atau Lemkari pada 1972. Saat Lemkari menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII pada 1991, otomatis pengelolaan pesantren yang memiliki 3.000 santri ini berada di bawah LDII. Pada 1980, mulailah dibangun berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pesantren berupa perkantoran, asrama, kelas, dan lain-lain. Lalu, pada 2010, LDII mengalihkan pengelolaan Pondok Pesantren Wali Barokah kepada Yayasan Wali Barokah. Penyerahan pengelolaan ini diharapkan menjadikan pesantren Wali Barokah semakin meningkat fungsinya sebagai penghasil insan yang profesional dan religius. Pesantren Wali Barokah bagi kota Kediri bukan hanya tempat menimba ilmu agama. Ia menjadi ikon kota karena keberadaan menara setinggi 90 meter. Wali Kota Kediri yang menjabat pada 1999 hingga 2009, H.A. Mashhud, menyebutnya sebagai Menara Asmaul Husna. Menara ini dibangun sejak 1 Januari 2000 dan selesai pada Januari 2009, yang pembukaannya secara resmi dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain sebagai ikon kota, ia menambah syiar Islam di kota santri. Menara ini memiliki ruang perpustakaan yang menyimpan karya-karya ulama Islam yang terdiri dari hadis, tafsir Quran, dan berbagai kajian fikih dan sejarah Islam. Di menara ini pula terdapat kantor dan ruang kajian Majelis Tauji wal Irsyad, sebuah lembaga yang terdiri dari para ulama LDII. Mereka melakukan kajian terhadap berbagai kitab klasik untuk memberikan solusi dari berbagai problematika umat Islam. Dalam bidang kurikulum, fokus kajian utama Pondok Pesantren Wali Barokah adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang ditempuh kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun untuk menghasilkan juru dakwah pemula yang ditugaskan di tingkat pengurus anak cabang atau PAC dan pengurus cabang atau PC LDII di seluruh Indonesia. Pada kelas lambatan tentu yang diajarkan adalah Al-Quran dari surat Al-Mu'minun sampai khatam terakhir surat An-Nas, yang di sana adalah memberikan beberapa penjelasan kepada kita semua tentang pentingnya muamalah, kemudian pelajaran-pelajaran agama lainnya yang ini tentu harus dikuasai oleh para siswa-siswi calon mubalighat kita. Nah, di samping itu tentu ada kitab-kitab yang kita nukilkan dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai kitab pegangan mereka untuk bisa diajarkan kepada majelis-majelis taklim yang berada di PC maupun PAC LDI di seluruh Nusantara, agar mereka bisa memahami bagaimana misalnya tentang tata cara sholat, kemudian puasa, zakat, berhaji, bahkan memandikan jenazah, termasuk doa malam, kemudian sholat sunnah, dan banyak lagi.
santri bisa belajar dengan cepat karena Pondok Pesantren Wali Barokah menggunakan metode yang memudahkan santri cepat memahami kandungan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mengabaikan kaidah keilmuan. Mereka mendapatkan ilmu mengenai akidah, akhlak, dan muamalah secara garis besar agar dapat disampaikan kepada masyarakat di tempat mereka mengabdi. Mangkul dalam istilah yang biasa kita pakai itu juga dalam istilah yang lebih dikenal di kalangan ulama itu disebut dengan talaqi. Ya, namanya talaqi. Talaqi artinya mengambil ilmu langsung dari guru. Ya, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u man sami'a minkum. Kalian sekarang mendengar, besok kalian akan didengar, dan orang-orang yang mendengar dari kalian juga akan didengar. Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW bahwa metode utama dalam penyebaran ilmu agama itu adalah lewat talaqi atau yang lebih sering kita sebut dengan istilah mangkul. Kegiatan akademik di pesantren LDII memungkinkan para santri untuk tak membuang-buang waktu untuk hal yang tak bermanfaat. Di saat azan subuh bergema, para santri diharuskan sholat subuh berjamaah. Pada pukul 8.00, mereka masuk kelas mengikuti pelajaran hingga sore. Dengan jeda waktu dimanfaatkan untuk sholat berjamaah dan istirahat. Para santri juga mendapatkan siraman rohani berupa nasihat agama yang biasanya dilaksanakan usai sholat maghrib. Pelajaran dilanjutkan kembali selepas sholat isya hingga pukul 10 malam. Lalu istirahat dan melaksanakan sholat tahajud pada dini hari. Di sini saya mondok, mendapat banyak sekali pengalaman, mendapat banyak sekali pelajaran, dan juga yang pasti saya lebih mantap dalam menjalankan hidup. Saya lebih tahu tujuan hidup, dan saya istilahnya udah tahulah apa yang harus dilakukan setelah ini. Para santri di pesantren Wali Barokah datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Mereka datang ke pesantren Wali Barokah berharap meningkatkan kepahaman mereka terhadap ajaran Islam, sekaligus bisa mengajarkannya kepada masyarakat luas. Sebelum saya datang ke Indonesia ini, dulu saya pernah mondok di Kamboja. Di situ juga ada pondoknya, dan pondoknya tidak seperti ini. Jadi pelajarannya itu Quran dan hadis, tapi dipisah-pisah. Ada kitab tauhid, kitab fikih, dan lain sebagainya. Terus saya datang ke sini itu untuk menambah kefahaman saya, menambah keilmuan tentang agama Islam. Dan setelah saya datang ke sini, ilmu saya bisa lebih meningkat lagi. Qur'annya saya bisa mengkhatamkan semua Al-Quran dari surat Fatihah sampai An-Nas. Dan Kutub Sittah, alhamdulillah saya sudah khatam. Insyaallah setelah saya selesai, insyaallah semuanya di sini saya akan kembali lagi ke negara saya, ke Kamboja. Dan setelah itu saya akan memperkembangkan ilmu ini. Dalam sebulan, pesantren Wali Barokah meluluskan 100 hingga 300 juru dakwah yang kemudian ditugaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Mereka kembali lagi untuk belajar Kutub Sittah atau melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi maupun sekolah tinggi agama, baik di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan pesantren Wali Barokah sangat membantu LDII dalam mewujudkan masyarakat yang profesional religius. Pesantren Wali Barokah merupakan jendela bagi para ulama, pejabat negara, dan berbagai tokoh masyarakat untuk mempelajari mengenai nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang dijalankan warga LDII.
Di pesantren ini nasionalisme dan agama berjalan beriringan dalam damai. Bahkan, Ketua MPR Zulkifli Hasan pada 10 Maret 2016 berkunjung ke pesantren Wali Barokah dalam rangka sosialisasi 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Zulkifli Hasan juga menutup secara resmi asrama Sarah Asmaillahil Husna yang diikuti 12.000 alumni dan warga LDII dari berbagai negara.